warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah mengerjakan haji ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Setiap tahun kita bangsa Indonesia yang jauh ini, yang disebut orang fi Syarqil Aqsa, di tanah timur yang jauh, telah beratus-ratus tahun sejak zaman dulu, masa ke Mekah masih naik kapal layar, namun kecintaan buat mengerjakan haji itu tidak kurang daripada kecintaan negeri-negeri lain di dunia ini. Ini menjadi rukun yang kelima daripada kita mengerjakan agama. Syahadat kelas 1, salat kelas 2, puasa kelas 3, zakat kelas 4, haji kelas 5. Itulah perumpamaan yang populer dalam kehidupan kita. Saya sendiri, pada mula-mula saya naik haji di tahun 1927, dalam usia baru 19 tahun. Ketika itu harga karet sedang membumbung naik, harga getah di Jambi dan di tempat-tempat lain. Dan sewa kapal ketika itu, karena belum ada kapal udara sebagai sekarang, baru 165 rupiah. 165 rupiah. Dan waktu itu 165 rupiah pun sudah mahal. Dari tahun ke tahun. Belum pernah turun sewa kapal itu. Dahulu dengan kapal haji 14 hari pergi, 14 hari pulang, 28 hari. Syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Mula-mula menyetor uang kepada bank. Sesudah kita mendapat keinginan buat pergi, setor ONH, ongkos naik haji. Menunggu bulannya, menunggu waktunya. Kita naik kapal terbang atau naik kapal api. Biasa kebanyakan sekarang ini kapal terbang. Kabarnya konon sewa kapal pada waktu itu baru 7.000 rupiah. Pergi dan balik. Sama saja. Baik di waktu harga tiket 165 rupiah pulang balik. Atau 7.000 rupiah pulang balik. Atau 1,5 juta rupiah pulang balik. Atau sekarang ini sudah lebih lagi. Dan belum pernah turun. Namun jumlah orang yang naik haji, orang yang berminat naik haji, tidak berkurang dari tahun ke tahun. Di sana kita agak 3 bulan, yang lebih cepat. Ke sana kita paling banyak 10 jam, pulang 10 jam, 20 jam. Di sana pun ada 40 hari atau kurang lagi. Tetapi saya juga pernah melihat kawan saya. Dia datang dengan kapal terbang ke Mekah. Selesai dia mengerjakan haji. Tiba-tiba sudah lekas, mesti pulang. Menangis dia. Yang lebih menjadikan kita punya air mata titik lagi waktu tawaf wada. Mengerjakan tawaf selamat tinggal, selamat berpisah dengan Ka'bah itu sendiri. Sehingga ada orang yang berjalan menghadap terus ke Ka'bah walaupun dia akan keluar. Tiba di pintu akan keluar dari masjid itu, titik air matanya minta kepada Tuhan. Beri aku kesempatan lagi ya Allah. Buat datang ke tempat ini. Mengerjakan haji itu kita disuruh memakai pakaian. Yang lain dari pakaian yang biasa. Yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram bagi kita laki-laki ialah 2 helai kain yang tidak dijahit, tidak dikarungkan. Pertama, untuk penutup aurat kita menjadi diikatkan ke pinggang. Kedua, menjadi selimut kita yang diselempangkan di bahu kita. Ini pakaian yang sangat dianjurkan ialah kain putih.
Karena ini sudah terjadi beratus beribu tahun, maka telah diperbuat orang kain yang khas untuk ihram, yaitu handuk besar. Biasa dijual orang di Jeddah. Bahkan sekarang pun, pada tahun-tahun yang sudah disedia kain-kain ihram itu dijual di toko Sainah di Jalan Tamrin. Apa hikmatnya memakai pakaian ini? Supaya terasa betul kesamaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum. Kamu yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling takwa hati. Paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi kalau sekiranya seorang jenderal dengan bintang 4 dan bintang-bintang jasa yang terletak di dada, itulah tanda dia jenderal. Hari itu ungkai pakaian jenderal itu, buka, ganti dengan pakaian ihram. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi atau dia kaisar atau dia imperior atau dia presiden sekalipun dengan pakaian-pakaian dinas tertentu, bintang bergambar 8 pada dada, tanggalkan pada hari itu, ganti dengan pakaian ihram. Sehingga dapat kita lihat pada waktu ihram itu tidak ada perbedaan antara serdadu dengan jenderal, antara kapiten dengan letnan, antara petani dari rimba-rimba sebelah Yaman atau sebelah Najd dengan pengembala unta kaum Badui dari padang pasir, antara datuk-datuk dari Minangkabau, antara raden-raden dari tanah Jawa, antara andi-andi dari Sulawesi, antara gusti-gusti dari Kalimantan, antara para pangeran dari Jawa, dan lain-lain, dan lain-lain. Tak ada perbedaan sama sekali. Orang semuanya memakai pakaian yang sama. Dan ada lagi tersebut di dalam suatu hadis. Apabila ada orang sedang memakai pakaian ihram itu meninggal, kuburkanlah dia bersama dengan pakaian ihramnya itu. Jangan ditutup mukanya. Dikatakan bahwa nanti apabila kiamat datang, kamu lebih filman Allah. Yang berapa lamanya engkau tidur di sini? 1 hari ataupun setengah hari katanya. Padahal ini sudah jutaan tahun. Apa yang dulu keluarkannya? Labbaik Allahumma labbaik. Dia sangka dia masih mengerjakan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan ihram tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Tuhanku, aku telah datang kemari memperkenankan panggilanmu. Aku telah datang. Tidak ada syarikat bagi engkau, tak ada sekutu bagi engkau, esa engkau. Tidak bersekutu dengan yang lain. Segala puji-pujian, segala kekuasaan, semuanya di tangan engkau. Tidak ada sekutu engkau dengan yang lain. Ini yang dibaca pada waktu itu. Mulai saya masuk, saya lihat Ka'bah. Kemudian lama-lama tidak Ka'bah lagi yang saya lihat. Saya ingat kepada Allah. Hilang Ka'bah. Saya masuk sekali lagi. Sama ingat saya kepada Allah dan kepada Ka'bah. Tapi lama-lama Allah juga yang terbayang. Saya masuk yang ketiga kali. Allah yang kelihatan, lama-lama baru kelihatan Ka'bah. Saya masuk yang keempat kali, tidak saya melihat Ka'bah lagi. Allah yang kelihatan. Satu lagi yang meninggalkan kesan yang dalam hati kita sampai di Mekah. Tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan kulit. Orang hitam, terlalu hitam, dari Afrika, dari Ghana, dari Guinea, dari Abyssinia. Hitamnya cuma gigi yang kelihatan putih. Orang putih dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair. Bertemu di waktu tawaf.
dengan bermacam-macam rupa tadi. Orang dari Cina, orang dari Indonesia dengan badannya yang pendek-pendek, kecil-kecil. Dipertemukan Allah, ditunjukkan oleh Tuhan kekuasaannya. Bagaimana dengan satu akidah bangsa yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat bersatu di satu tempat, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dunia ini masih terdapat di negeri-negeri yang katanya sudah maju, masih terdapat apa yang disebut apartheid, pembedaan warna kulit, sebagai di Afrika Selatan sampai sekarang masih saja menjadi kemelut politik. Baru di Zimbabwe yang baru terlepas di Rhodesia, padahal di Amerika sendiri masih belum hilang, di negeri yang katanya sudah sangat maju. Mekah tidak ada itu perbedaan kulit begitu. Orang melihat di mana-mana ada orang hitam, ada orang putih, ada orang kuning. Di dalam Masjidil Haram beberapa orang hitam dari Afrika sedang duduk membaca zikir. Saya pernah melihat membaca wirid, entah kitab Dalailul Khairat, entah apa kitab yang lain. Tiba-tiba kelihatan oleh orang Perancis yang sedang jalan juga memegang kitab itu. Dia juga rupanya bacaannya itu, dia duduk ke tengah-tengah orang hitam-hitam tadi, turut berzikir bersama-sama, turut melakukan bersama-sama. Spontan. Jiwa begini, tuan-tuan yang terhormat, yang cuma ada dalam Islam, termasuk akidah. Sehingga pernah di zaman Nabi sendiri, Abu Dzar, dia bertengkar dengan Bilal itu hitam. Lalu disebut oleh Abu Dzar, ya aswad hitam. Marah Nabi. Bumi katanya, langit dan bumi tidak seberat itu. Engkau menyebut orang menghinakan orang menyebut hitam. Menyesal Abu Dzar, dia letakkan pipinya di atas tanah. Injak olehmu, hai Bilal. Injak. Aku sudah terlanjur. Itu tertulis dalam kehidupan orang muslim. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu yang mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa kepadanya. Kemudian apalagi yang dikerjakan Buya? Apabila kita sa'i antara Safa dan Marwah, membaca doa-doa yang maksur daripada Rasulullah. Apabila sesudah itu kita punya kepala, digunting rambut kita, tahallul namanya. Kita sudah boleh memakai pakaian yang biasa kembali sesudah pakaian ihram. Hati kita pun terang, muka kita pun jernih. Ada orang yang mengumpulkan uang dari tahun ke tahun. Ada seorang teman saya di Masjid Agung Al-Azhar. Boleh saya sebut namanya, Muhammad Tahar. Lebih 10 tahun dia mengumpulkan duit. Ingin hendak ke Mekah. Setelah hampir berangkat, uang belum cukup. Kalau ditambah 100.000 lagi itu bisa. Dia tambah-tambah. Datang tahun yang akan datang. Rupanya sewa kapal ke Mekah bertambah naik. Uangnya tidak cukup juga. Akhirnya setelah hampir 10 tahun dia mengumpul uang. Tidak cukup juga. Beberapa orang dermawan memberinya tambah uang. Di antaranya almarhum Dr. Isa memberikan sehingga cukup dia pergi ke Mekah. Tahun 1974 dia ke Mekah. Bukan main. Dalam kemiskinan tapi hati besar. Di dalam kesedihan tapi muka manja. Dia bangga dia kembali. Benar dikatakan bahwa orang ke Mekah hendaklah dengan ongkos yang cukup, dengan belanja yang penuh, jangan sampai minta kepada orang lain. Itu benar. Tetapi apakah agama menutup pintu bagi orang berbuat baik akan berbuat baik? Kalau begitu berapalah orang yang akan sempat pergi ke Mekah? Banyak kejadian orang memberikan, pergilah kami tolong. Pulangnya hatinya pun puas. Ini contoh fastabiqul khairat, berlomba berbuat kebajikan.
Dan kebajikan yang utama itu, man kasyafa muslim kurbatan min kurabil dunya, kasyafallahu lahu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong seorang kesusahan dalam dunia ini, niscaya Allah pun akan menolongnya pula dari kesusahan di hari akhirat esok. Tidak dapat saya gambarkan. Tiap wukuf, tiap air mata titik. Seakan-akan terbayang di hadapan kita bagaimana ratanya padang Arafah itu. Jauh saja mata memandang padang Arafah. Khaimah berdiri beratus ribu banyaknya. Sejak dari waktu zuhur sudah kedengaran orang membaca munajat, seruannya, ratapannya, pengaduannya, penyintihannya kepada Tuhan. Minta diampuni dosanya. Minta ditunjukkan jalannya lurus dalam kehidupan. Minta terang. An-nur, terang. Jangan kegelapan. Tergambar pertemuan segala manusia yang menghamparkan sayapnya di hadapan Ilahi. Memohon ampun dari ridhanya. Diizinkan pulang kembali ke tempat asalnya, ke kampung halamannya, buat menyebarkan akidah tauhid dalam kalangan umat. Wukuf di Arafah terbenam ke dalam hati perasaan. Sung-sung jiwa kita terasa kebahagiaan hati menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan waktu yang sekian lama, rasanya kurang afdol kalau nggak pergi ke Masjid Nabawi. Pergi ke Raudhah. Mula-mula Tuhan sembahyang di Raudhah. Yang dikatakan oleh Nabi, inna ma baina qabri wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku ada suatu taman yang indah, taman surga katanya. Orang berkerumun sembahyang di sana. Sesudah itu pergi ziarah ke kubur Rasulullah, mengucapkan salam kepada beliau, karena beliau sendiri mengatakan segala salam yang engkau sampaikan kepadaku, aku dengar sampai, dan itu semua aku jawab. Apa yang dilakukan Buya di Raudhah? Saya duduk di sebelah kiri saya kubur Rasulullah. Saya berkata seorang diri. Tidak didengar oleh orang lain, tapi didengar oleh semangat saya sendiri. Ya Rasulullah, saya katakan, yang berada di sebelah kiri saya sekarang ini. Barangkali waktu engkau hidup, engkau sendiri tidak menyangka bahwa ke tempat saya yang jauh, ke tanah Sirah, sungai Batang meninjau di tepi danau, di Pulau Sumatera. Di sana berdiri masjid-masjid. Besarnya menurut kebesaran atau kekecilan penduduk di tempat itu. Dari seberang ke seberang danau kedengaran azan memanggil buat sembahyang. Ke sana agama ini telah pun masuk, ya Rasulullah. Kami telah datang kemari. Haraplah engkau tahu. Haraplah engkau terima umatmu ini. Hati kami selalu terpaut kepada engkau. Nah, ini salah satu perasaan yang dirasakan ketika mengerjakan haji tadi. Bagaimana tertautnya hati ke sana. Hendak mengerjakan ibadat itu. Dan bagaimana pula kerinduan orang hendak meneruskan ziarah kepada kubur Rasulullah. Sehingga menjadi syair daripada ahli-ahli penyair. Mengatakan, ya Rasulullah, telah tertanam kerinduan hendak menziarahi engkau dalam jiwaku. Moga-moga Allah memindahkan kurnia kepadaku, sehingga ringan langkahku buat pergi menziarahi engkau itu. Syauqi ila haramin nabiyil hadi, fa'asa afuzu bimaqsadi wa muradi. Kerinduanku ialah Anda pergi menyiarap, menunjukkan cinta, menitikkan air mata, melindungi engkau
karena engkau pun rindu kepadaku. Moga-moga tercapailah maksudku ini. Saudara-saudara yang terhormat, saya katakan tadi, haji yang mabrur itu tidak ada yang lainnya akan dia terima, melainkan diterima Tuhan di dalam surga. Haji yang mabrur itu kayomi waladat hukum. Haji yang mabrur itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya. Bersih dia daripada dosa. Inilah beberapa tanda-tanda daripada kita orang Islam. Dan ada perkataan peringatan yang agak keras daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak tergetar hatinya buat pergi ziarah mengerjakan haji ke Mekah itu, saya takut katanya kalau dia mati menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Sebab itu di dalam zaman yang sebagai sekarang ini, alhamdulillah zaman damai, peperangan tidak ada. Hubungan dunia bertambah dekat, bertambah rapat. Terutama dengan kemajuan adanya kapal terbang sekarang ini. 427 Boeing. Ada lagi pesawat baru yang lebih kencang. Itu semuanya menjadikan dekatnya, menjadikan mudahnya kita buat sampai ke tempat itu. Kita melihat bukit-bukit, gunung-gunung, kelihatan Jabal Nur, yang kalau kita keluar dari kota Mekah, kira-kira setengah jam sudah kelihatan puncak dari bukit itu. Dengan badan yang kuat masih muda, kira-kira 2 jam sudah sampai ke atas. Atau Jabal Thur, tempat Nabi Muhammad bersembunyi waktu dia akan pindah ke Madinah bersama Abu Bakar. Yang di situ datang ayat Thaniya Tsnaini idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar berlindung di dalam gua Jabal Thur itu. Orang sudah mengancam dari luar. Abu Bakar sudah cemas. Kalau Nabi kelihatan, bukan dia cemas jiwanya sendiri, biar dia mati asal Nabi jangan tersinggung. Tapi Nabi membujuknya, la tahzan, kau jangan berduka cita, Allah bersama kita. Para pendengar yang terhormat, semuanya ini adalah hal-hal kejadian yang kita alami semuanya dan lekat dalam hati kita, dan kita ingin berulang kembali. Kejadian ini dapat kita ingatkan. Almarhum Presiden Soekarno sudah pernah naik haji. Kabarnya konon sampai ke makam Rasulullah di Madinah, beliau tidak tahan keluar air matanya ketika menghadapi kubur Rasulullah. Bung Hatta pun demikian pula. Semua telah almarhum. Malah yang paling akhir, Nyonya Fatmawati, bekas istri daripada Bung Karno. Tahun berapa itu, Buya? Tahun 1979. Dia berniat mulanya hendak naik haji bersama-sama dengan ayahnya. Rupanya sebelum tahun 1980 ayahnya meninggal. Maka disampaikannya juga niatnya. Meskipun belum akan dapat naik haji, dia pergi umrah. Selesai mengerjakan umrah, dia pulang ke tanah air, singgah di Kuala Lumpur. Di satu hotel dia meninggal dunia. Demikianlah hati tiap orang Islam. Bagaimana kecintaannya buat pergi ke tanah suci itu. Dia tahu tanah suci tidak serupa dengan Paris, dengan London, dengan Roma, dengan Spanyol, dengan Nebraska, dengan Alabama, dan lain-lain. Di sana kalau musim panas terlalu panas, musim dingin terlalu dingin. Tapi apabila kita telah datang kembali ke tanah air, teringat musim dingin di sana, tapi di sini kita tidak kedinginan. Cuma jadi ingatan saja. Inilah yang dinamakan di dalam ilmu tasawuf zauq, perasaan. Dalam kehidupan ini, di samping akal, di samping iradah,
kemauan. Ada lagi namanya atifah, perasaan. Perasaan inilah yang kita didik dengan segala ibadat yang kita kerjakan. Seperti tahajud tengah malam atau ketika naik haji tadi. Tidak dapat apakah ini termasuk yang irasional kata orang, di luar ungkapan akal, dan ini apakah termasuk emosi, tidak tahulah. Tapi terbayang itu Ka'bah, terbayang sumur Zam-Zam, makam Ibrahim, sembahyang di makam Ibrahim. Allah, Hajarul Aswad, menciumnya. Puas hati pada waktu itu. Habis tamat, berdiri ke Murtasam, bergantung pada baju Ka'bah. Menekur kepala tapi hati melanjut ke atas, mengingat Tuhan, memohonkan ampunnya dan ridha-Nya. Dan kalau pada 9 hari bulan Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Sudah berapa kali saya wukuf. Kerinduan orang buat naik haji. Barangkali inilah salah satu mustajabnya permohonan Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Tuhanku, jadikanlah hati manusia tertarik buat datang ke sana. Datang ke sana tidak sama dengan kita pergi piknik, tidak sama dengan kita menjadi turis ke Amerika atau ke London atau ke Paris, ke Roma atau ke Spanyol, ke Alabama atau ke Nebraska, ke Texas atau ke San Francisco. Tidak sama. Kita ke sana buat beribadat. Kita dipanggil oleh Tuhan. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita, man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang sanggup berjalan ke sana. Sehingga ada mazhab lama yang mengatakan berjalan betul-betul sanggup Anda ke sana. Bagaimanapun kerasnya peraturan, namun dispensasi mesti ada. Yaitu seperti naik haji tadi. Ada orang tua, umur sudah lebih 80 tahun. Kalau dibawa dengan kapal terbang pun sudah susah. Duduk di kapal terbang berjam-jam itu juga capek. Seperti sudah mempercerai-cerai rengkah-rengkah badannya itu kena angin. Orang yang begitu boleh menyuruhkan orang lain menghajikan atas namanya. Asal saja orang lain tadi sudah haji pula lebih dulu untuk dirinya sendiri. Malah di dalam suatu hadis yang dirawikan oleh Daruqutni dikatakan, kalau ayahmu telah meninggal, ibumu pun telah meninggal, engkau boleh menghajikan dia. Mana yang lebih dahulu dihajikan, ayah atau ibu? Dahulukan menghajikan ibu, karena ada hadis mengatakan ibumu. 3 kali Rasulullah mengatakan. Jadi dahulukan menghajikan ibu daripada menghajikan ayah kalau beliau-beliau belum haji. Mungkin kita melihat lagi dispensasi yang diberikan Tuhan. Bagaimana? Man istata'a ilaihi sabila, kita sanggup ke sana. Kalau tak sanggup lagi, cuma mengirim cinta, menunjukkan ketaatan, diterima juga oleh Tuhan. Haji besar, Al-Hajjul Akbar, haji besar itu ialah 9 hari bulan Dzulhijjah. Ketika kita wukuf di Arafah. Besoknya 10 bulan Dzulhijjah. Kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf ifadah. Sesudah itu kita kembali ke Mina. Barang 2 atau 3 hari. Di dalam Al-Quran dikatakannya faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. 2 hari tak berdosa, 3 hari pun tidak. 5 nittaqa, barang siapa yang kuat sampai 3 hari. Saya sudah pergi ke tanah suci itu baru 12 kali. Seketika saya naik haji bersama istri saya di tahun 1967.
768. Semua orang yang ada agak sedikit iman dalam hatinya ingin buat pergi ke sana. Saya sudah pergi ke London 2 kali. Tidak ada niat saya buat ke London lagi, tidak. Saya sudah pergi ke Spanyol, tidak ada niat lagi buat melihat bekas Masjid Alhambra, Cordova, Granada, Sevilla, tidak. Saya sudah merasakan ributnya di New York, di Jepang, dan lain-lain. Tapi tidak ada kerinduan buat datang lagi ke sana, tidak. Ya, kalau datang panggilan atau datang undangan, pergi juga, tapi tidak seperti ke Mekah. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah. Laisa lahu jazaun illa al-jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang diterima oleh Allah itu, tidak ada pahala yang lain kecuali surga. Haji yang mabrur itu terasa kalau kita pulang dari sana. Hati kita terus terpaut juga ke sana. Ka'bah berdiri di Mekah. Tetapi setelah kita naik haji, dia berdiri dalam hati kita. Dia berdiri dalam ingatan kita. Dia terbayang terus seakan-akan di hadapan kita. Terbayangnya Ka'bah tadi memperingati pula, memberi pula ingatan kepada kehidupan kita. Akan hidup dengan tujuan yang tetap sampai bercerah nyawa dengan badan, bertali dengan Ka'bah. Menyembah kepada Allah. Menghadapkan muka kepada kiblat. Sehingga sampai di negeri sendiri berubah hidup kita sendiri daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini tanda daripada haji yang mabrur. Ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun. Saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa namanya Haji Mahmud. Kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore. Jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan, tak kira-kira baru 25 kilometer. Sudah dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan. Sudah pegal kaki. Karena itu, ya untung berjalan sore, sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi itu pasir dalam, lunak. Jadi kalau kita injak boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nah, nanti lama-lama jadi pegal. Saya kira-kira pukul 11 malam kami tertidur di tengah padang pasir. Berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang ketika itu dengan tayamum saja. Kami tidur. Enaknya tidur di padang pasir itu. Malam. Jadi panas tidak terasa. Tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari. Sudah naik. Sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7. Baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan. Tambah lama, tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kan. Itu Bahra, jarak antara Mekah dengan Jeddah, Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup, barangkali cuma setengah jam dari Jeddah. Atau lebih-lebih sedikit. Nah, cobalah saudara pikir waktu itu belum ada jalan raya sebagai sekarang. Jadi kalau belum ke Mekah, niatkanlah dalam hati. Apabila betul-betul sudah ada dalam hati ini niat yang suci, insya Allah akan saudara disampaikan oleh Tuhan. Apabila telah datang panggilan naik haji, moga-moga diberi Allah Ta'ala rezeki saudara bayar UNH-nya, berangkat ke Mekah. Rasakan nyaman itu. Berjumpa dengan kawan dari seluruh dunia. Kesankan amalan itu dalam jiwa. Kemudian itu. Kembalilah ke tanah air. Saudara akan menjadi orang baru.
dalam keadaan yang begini keadaan di tanah air kita sendiri. Dan hati saudara pun insya Allah akan tambah lama, tambah dekat pada masjid. Tempat menekunkan hati bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga menjadi haji yang mabrur, menjadi sa'i yang masykur, menjadi perniagaan rohani yang tidak pernah rugi. Itu sudah ya.